Intensi misalnya untuk melakukan kesalahan ini belum tentu untuk emang sengaja mau jatuh dalam jurang gitu ya, tapi memang mau coba gitu apa yang terjadi ya gitu. Nah, masalahnya ketika sekali dicoba, 2 kali akhirnya jadi senang, nah itu yang bisa berkelanjutan gitu ya. Jangan buru-buru langsung dihukum gitu ya. Nggak kasih uang jajan misalnya gitu, atau apalah gitu ya hukuman yang lainnya dari orang tua. Tapi sebaiknya memang tanya dulu gitu ya, kenapa gitu nggak sekolahnya ini gitu ya. Berapa nilainya? Kenapa nilainya turun gitu ya? Kenapa nilainya 99 nggak 100? Iya, tapi jadi upayakan anak tuh bisa terbuka gitu soal sekolah. Jadi misalnya sesimpel cerita ekskul atau cerita teman-temannya gitu ya. Jadi berikan ruang. Ayah dan bunda, sang buah hati suka bolos sekolah. Tenang, jangan langsung panik atau emosi dulu ya. Karena permasalahan tersebut sering dihadapi oleh banyak orang tua lainnya. Biasanya, anak yang suka bolos disebabkan oleh keingintahuannya pada fase mencari jati diri. Atau bisa jadi ia tidak nyaman dengan sekolahnya. Biasanya kegiatan bolos dari sekolah sering dilakukan oleh remaja yang berada dalam fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa tersebut, anak pun mengalami perubahan fisik, sosial, emosional, hingga perilaku. Tak jarang pula, anak melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan atau norma. Kita akan membahasnya hanya di Love Your Child. Sekolah? Tempat anak kita seharusnya berada hari ini. Tapi kenapa dia tidak pernah sampai ke sana? Mereka pamit setiap pagi, tapi kursi di kelas tetap kosong. Bolos sekolah bukan sekedar masalah disiplin. Ada kisah yang lebih besar yang tersembunyi di balik pintu rumah. Apakah mereka takut menghadapi hari-hari di sekolah? Atau sedang memendam sesuatu yang tidak mereka ceritakan? Dan bagaimana perasaan orang tua saat tahu anaknya bolos? Apa yang pertama kali Anda rasakan saat tahu anak Anda sering bolos sekolah? Mungkin rasanya kecewa ya, karena saya kemungkinan di sekolah juga nggak pernah bolos. Tersenyum. Tersenyum. Sebelum tahu anak bolos, apakah Anda melihat ada tanda-tanda yang berubah dari anak di rumah? Pasti. Melihatnya ada alasan-alasan yang nggak masuk akal. Ya, tanda-tandanya kemungkinan dia ngelawan sih sama orang tua. Menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam membangun komunikasi terbuka dengan anak terkait masalah di sekolah? Tantangan terbesarnya itu nasihatnya kemungkinan dia kurang masuk atau lebih egonya dia lebih tinggi kali. Makanya kalau kita nasihatin mungkin dia nggak terima gitu. Tantangan terbesar lingkungan. Karena lingkungan dia di luar itu sangat mempengaruhi anak-anak akan bertumbuh seperti apa. Jadi kita sebagai orang tua harus take over. Di balik tindakan bolos sekolah, ada suara hati yang sering tak terdengar. Mari dengarkan dari mereka yang mengalaminya sendiri. Pernah nggak kamu bolos sekolah? Kenapa waktu itu bolos? Pernah. Karena aku lagi malas aja sekolah, kayak gimana gitu, kayak nggak pengen aja sekolah, jadi bolos. Karena ada PR yang belum dikerjain. Apa yang kamu rasakan saat kamu nggak masuk sekolah, padahal teman-teman lain masuk? Aku merasa kesepian sih. Aku tuh merasa kayak takut ketinggalan, sama kesepian juga sih, karena udah terbiasa sama teman-teman kan setiap hari. Kamu suka sekolah nggak? Kalau nggak suka, kenapa? Kalau dibilang suka sih sebenarnya enggak. Karena sekolah tuh menurut saya agak berat gitulah. Tapi saya berkomitmen untuk selalu masuk, karena saya tuh nggak pengen masa depan saya hancur. Kamu suka sekolah nggak? Suka banget. Pernah nggak kamu pura-pura sakit atau cari alasan supaya nggak masuk sekolah? Pernah. Oh pernah. Ngapain? Aku waktu itu pura-pura sakit gara-gara hari itu MTK. Terus pelajarannya itu lagi susah-susahnya, jadi ya bolos pura-pura sakit. Nah, itu dia respon dari anak-anak. Mereka tidak melawan sekolah. Mereka sedang berjuang di dalam dirinya sendiri. Karena memahami anak lebih penting dari sekedar menuntut mereka hadir di kelas. Love Your Child
hadir menemani perjalanan orang tua setiap pekan hanya di Hope Channel Indonesia. Halo ayah dan bunda, pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Hari ini kita akan membahas tentang anak sering bolos sekolah, dan kita tentunya akan membahasnya bersama dengan narasumber kita, seorang psikolog Ibu Gilberta Mahanani, psikolog. Halo Ibu Gilberta. Halo, apa kabar? Kabar baik. Puji Tuhan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebetulnya sering dilakukan, tapi sebetulnya mungkin orang tua juga jarang mengetahui ya. Betul. Seharusnya. Tapi semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk orang tua supaya ketika mendapati anaknya bolos, apa sih harus dilakukan gitu ya. Nah, jadi apa saja nih Bu Gilberta faktor psikologis yang bisa menyebabkan anak sering bolos sekolah? Iya, baik. Mungkin tadi sudah disebutkan juga ya oleh Bu Nova waktu di awal bahwa biasanya terjadi di usia remaja gitu. Jadi memang kalau kita tahu usia remaja itu kan peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Mereka explore gitu ya. Wah, kalau jadi orang gede itu gimana? Mau coba-coba. Semakin dilarang kok kayaknya semakin menyenangkan. Jadi gitu ya. Kayaknya menantang gitu. Jadi memang berusaha mencoba sesuatu yang baru gitu ya. Jadi kadang-kadang intensi misalnya untuk melakukan kesalahan ini belum tentu untuk emang sengaja mau jatuh dalam jurang gitu ya, tapi memang mau coba gitu apa yang terjadi ya gitu. Nah, masalahnya ketika sekali dicoba, 2 kali akhirnya jadi senang, nah itu yang bisa berkelanjutan gitu ya. Nggak apa-apa kok, nggak ketahuan gitu kemarin ya misalnya. Kemarin Kemarin bisa gitu ya. Oh coba lagi deh ke tempat yang lain lagi gitu. Jadi memang intensinya biasanya karena ingin mencoba sesuatu yang baru. Itu awal mulanya ya untuk memulai. Betul. Nah, gimana sih cara kita ngebedain nih Bu antara anak yang bolos karena malas atau memang dia sedang mengalami masalah emosional atau masalah mental gitu? Baik, jadi tadi selain karena ingin mencoba, bisa juga karena memang gak mau sekolah itu karena ada masalah di sekolah misalnya gitu ya. Atau ada masalah dengan teman, misalnya teman-teman tertentu, misalnya mengalami bullying gitu ya. Yang kita tahu banyak case-nya sekarang. Terus akhirnya memutuskan udah deh gak usah sekolah karena takut misalnya gitu. Jadi ada perasaan negatif di situ. Takut, sedih. Biasanya kan ke sekolah tuh harapannya senang gitu ya. Kalau lagu anak-anak kan sungguh senang gitu ke sekolah. Tapi kok kayaknya setiap ke sekolah tuh takut ya gitu. Karena nanti ketemu temen yang usil gitu misalnya. Atau sedih gitu ya. Karena dimusuhin misalnya gitu. Atau misalnya gak cocok sama gurunya. Itu juga terjadi ya di beberapa sekolah. Misalnya gurunya galak banget. Misalnya dia udah tahu setiap hari apa, kan bisa kalau udah SMP SMA tuh udah ganti-ganti guru ya, udah nggak wali kelas aja. Jadi udah tahu nih, kalau hari ini nanti ada guru ini, akhirnya memutuskan untuk nggak sekolah gitu karena ada guru tersebut, misalnya begitu. Jadi kadang-kadang memang ada masalah tersendiri, tapi memang belum teridentifikasi gitu ya. Jadi selain tadi coba-coba, bisa juga karena ada masalahnya gitu. Nah, kalau untuk menjawab gimana bisa kita bedain ya kita perlu tanya ya gitu. Kenapa sih kok nggak mau sekolah gitu ya? Atau misalnya gini, ada anak yang menunjukkan sengaja terlambat gitu supaya nggak ke sekolah misalnya gitu ya. Jadi kayak ogah-ogahan gitu bahasanya nggak mau ke sekolahnya gitu ya. Nah itu kita perlu dekati gitu ya anaknya kenapa. Jadi sangat penting bagi orang tua ataupun guru ya, karena ini kan sekolah sangat erat ya kaitannya sama guru gitu ya, untuk mencari tahu kenapa gitu anaknya tuh bener-bener nggak mau ke sekolah. Baik. Nah, seberapa besar pengaruh lingkungan keluarga terhadap kebiasaan bolos sekolah pada anak nih, Bu? Keluarga itu jadi tetap penting ya, namanya anak gitu memang nggak bisa lepas dari keluarganya gitu. Jadi tadi kalau misalnya memang ketahuan
jangan buru-buru langsung dihukum gitu ya. Iya. Oh, nggak kasih uang jajan misalnya gitu, atau apalah gitu ya, hukuman yang lainnya dari orang tua. Tapi sebaiknya memang tanya dulu gitu ya, kenapa gitu, nggak sekolahnya ini gitu ya. Kalau memang anaknya tadi coba-coba gitu ya, kita perlu ingatkan bahwa kalau mau main memang ada waktunya. Iya. Jadi ada waktu untuk semua hal gitu ya. Untuk main, untuk ke sekolah. Kalau kamu lagi capek, namanya kita juga kerja butuh cuti ya. Iya. Gak apa-apa gitu, misalnya kita memang kasih ke anaknya, ya udah kasih, nggak usah masuk deh, ada 1 hari kamu ya udah kita pergi liburan sama-sama misalnya begitu. Lebih baik difasilitasi atau didekati dengan pendekatan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat ada masalah, jangan juga langsung menyalahkan anaknya gitu ya. Misalnya kamu sih nggak bisa bergaul baik dengan teman-teman, atau kamu sih nggak bisa mengikuti pelajaran gitu. Karena mungkin anaknya juga sudah berjuang sedemikian rupa sehingga akhirnya memutuskan untuk menarik diri dari sekolah. Berarti memang orang tua, mungkin saudara-saudaranya di rumah itu sangat berpengaruh untuk menciptakan si anak ini mau untuk pergi ke sekolah tanpa paksaan ya. Betul. Karena kalau misalnya dipaksa, apalagi kalau misalnya dipaksa, ya pasti dia akan, maksudnya kan bukan dari hatinya ya. Betul. Apalagi kalau misalnya kita nggak tahu, maksudnya gini ya, orang tua nggak tahu ada masalah di sekolah, tapi memaksakan anaknya ke sekolah. Jadi kita malah memaksakan anak ini untuk menghadapi masalahnya tanpa campur tangan dari orang tua, ya kan? Jadi misalnya dia tadi anggaplah dibully gitu ya, kita nggak tanya, pokoknya kita nggak mau tahu sebagai orang tua, udah pokoknya harus sekolah gitu ya, tanpa kita tanya. Nah, berarti anaknya semakin merasa ditinggalkan ya, maksudnya nggak didukung gitu. Berarti saya tetap harus sekolah menghadapi kejahatan atau kekejaman yang terjadi tanpa adanya perlindungan dari orang tua ataupun keluarga. Oke. Nah, mungkin ini menarik ya, apakah faktor pergaulan dan teman sebaya bisa menjadi penyebab anak enggan? Kayaknya sih iya. Jawabannya. Iya, pasti iya ya, maksudnya apalagi kalau kita bahas di sini kan lebih ke anak remaja ya gitu. Jadi mungkin akan berbeda juga nih Bu Nova, tadi saya lupa sempat sampaikan. Kalau anak-anak yang lebih kecil biasanya nggak terlalu terpengaruh dengan teman-temannya, walaupun mereka sudah bersosialisasi ya dengan teman. Tapi mungkin lebih banyak ke akademisnya, nggak cocok sama gurunya, cara ngajarnya, bosan dengan materi sekolah dan lain-lain. Jadi itu biasanya yang lebih kecil. Tapi begitu sudah masuk usia remaja, biasanya mereka akan lebih mengutamakan teman gitu ya. Jadi kalau teman-temannya misalnya satu geng gitu, satu geng 4 orang gitu, 3 orang setuju hari itu mereka akan nggak ke sekolah, lalu mereka ke mall gitu misalnya. Pasti anak ini ada pergumulan, wah semuanya pergi, masa saya enggak gitu. Jadi ada fear of missing out-nya gitu ya, takut ketinggalannya gitu. Jadi itu yang mungkin terjadi. Jadi ya kita mungkin bisa pantau ya anak kita tuh bergaul dengan siapa. Kalau bisa ya kita kenalan juga sama temen-temennya gitu sebagai orang tua. Jadi ada trust juga di situ. Iya, wah menarik sekali nih. Pemirsa, kita masih akan membahas tentang anak sering bolos sekolah bersama dengan Ibu Gilberta. Namun sebelumnya mari kita saksikan yang berikut ini. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai anak yang sering bolos sekolah. Nah, Bu Gilby, kan bolos sekolah itu mungkin nggak serta-merta karena bandel ya? Atau juga, atau gini deh, ada nggak sih jenis-jenis bolos sekolah gitu? Bisa dibedakan seperti apa gitu? Baik, mungkin kalau kita dengar kata bolos berarti sama dengan absen aja gitu ya. Tidak pergi ke sekolah sama sekali gitu. Tapi mungkin kita lebih tarik lagi ya ke belakang. Sebenarnya mungkin ini bagaimana atau ciri-ciri anak itu tidak menyukai ke sekolah gitu ya. Jadi sengaja untuk tidak terlibat dengan aktivitas belajar mengajar di sekolah. Jadi bisa anaknya mungkin kayak pura-pura sakit gitu ya. Misalnya kita jumpai pagi-pagi,
kok kamu nggak mandi gitu. Ternyata oh ya nih pusing, lemes gitu kan. Oh ya berarti mungkin dia ada intensi gitu ya, ada keinginan untuk nggak usah sekolah hari ini misalnya gitu ya. Atau misalnya bikin alasan lain lah gitu ya. Oh hari ini ada apa, pulangnya cepet apa segala macam gitu, nggak mau ikut ini itu karena apa gitu ya. Atau juga memang akhirnya pergi ke sekolah gitu ya, terus tadi akhirnya nggak masuk sekolah sama sekali. Atau bahkan misalnya di sekolah ada juga yang saya jumpai, jadi ke sekolah tapi nggak masuk kelas gitu. Jadi mungkin sekolahnya gede banget atau gimana gitu ya. Jadi ada tempat iya ada tempat kayak sembunyi gitu ya. Atau misalnya ya misalnya di kantin aja gitu, nggak itu usah masuk ke kelas bolos ya, ya. meskipun dia ke sekolah. Betul, karena misalnya dia tetap belajar, tapi di 1-2 pelajaran gitu ya, atau di 1 jam-jam tertentu gitu ya, ya udah keluar aja gitu. Pernah yang saya dengar juga misalnya sengaja di kamar mandi gitu. Jadi dan itu nggak selalu untuk anak-anak yang udah lebih besar ya, karena ke kamar mandi supaya bisa ngobrol sama temen-temennya misalnya kan gitu ya. Tapi ini ya udah sendiri aja gitu, karena mau menyendiri aja gitu. Karena ternyata setelah di explore gitu ya, kenapa ya ternyata memang nggak cocok gitu sama sistem belajarnya. Misalnya apa ya, PR-nya misalnya terlalu banyak tulisan misalnya gitu, atau apapun lah gitu ya. Misalnya ya tadi ada nggak cocok sama guru gitu, atau sistem belajarnya cuma baca 1 buku gitu ya, padahal anaknya bosan mungkin gitu ya. iya, padahal mungkin anaknya butuh eksplorasi lain gitu. Jadi menurut saya adalah orang tua perlu memperhatikan ketika memang anaknya menunjukkan ada kayak menarik diri gitu ya dari aktivitas sekolah apapun itu gitu. Jadi begitu kecil-kecil kelihatannya, ya langsung diperhatikan aja gitu ya. Misalnya, oh kamu kayaknya nggak suka sama guru ini ya gitu ya, kalau mama lihat misalnya gitu ya. Kok kayaknya kamu kalau cerita soal guru ini, atau misalnya pelajaran ini gitu ya. Terus atau biasanya dari sekolah kan juga akan ada laporan gitu ya. Hari ini si anak ini masuk gitu ya di gerbang, tapi kok ada beberapa kelas dia nggak ada ya gitu. Berarti kan anaknya nggak ada di kelas tersebut gitu. Nah itu yang kadang-kadang mungkin sekolahnya skip juga ya, maksudnya kelewatan gitu ya informasi itu. Tapi disinilah peran sekolah juga jadi penting gitu. Tapi karena di sini mungkin kebanyakan ayah bunda ya yang menyaksikan acara ini, kita perlu lihat gitu ya, ketika anaknya sudah menunjukkan rasa nggak nyaman gitu sama aktivitas-aktivitas tertentu yang ada di sekolah. Oh artinya seharusnya memang tidak menutup kemungkinan harus ada kayak langkah-langkah yang harus diambil kalau misalnya ternyata anaknya menyatakan saya tidak suka bersekolah di situ karena ini, atau saya tidak suka kelas tertentu. Memang kita tidak bisa memaksakan gitu ya Bu ya. Memang itu harus diambil langkah tertentu, bahkan sampai pindah sekolah misalnya mungkin. Apakah langkah seperti itu harus diambil gitu? Mungkin pindah sekolah nggak semudah itu ya gitu. Apalagi kita tahu sekarang kan kalau masuk sekolah tuh ada uang masuk di awal, komitmen sampai akhir, terus juga ya nggak mudah lah ya. Mungkin di daerah tempat tinggalnya ayah bunda sekolah yang cocok cuman ini gitu ya. Yang lain sekolahnya nggak cocok, misalnya kayak gitu. Jadi kita nggak perlu buru-buru sih sampai ke pindah sekolah gitu. Tapi kita perlu cari tahu akar masalahnya gitu ya. Oh misalnya nggak cocoknya karena apa gitu ya. Kalau misalnya 1-2 guru kan kita bisa bantu anaknya untuk lebih memahami bagaimana cara menyikapi ya gitu. Terus juga misalnya pelajaran gitu ya. Jadi kita juga bisa bantu, mungkin ada les tambahan atau apa gitu. Jadi yang penting sebenarnya akar masalahnya dulu gitu ya, yang penting. Kemudian juga tadi memperhatikan ketika ada sedikit aja gitu ya, anak kok kayaknya udah mulai ada penolakan gitu ya, atau ada, saya bisa bilangnya menarik diri ya dari sekolah gitu. Nah itu diperhatikan sih gitu ya. Jangan tunggu sampai akhirnya anak tadi bener-bener nggak masuk sekolah sama sekali gitu ya, sampai berhari-hari, itu jangan tunggu sampai ke situ. Oke, nah Bu, jadi gimana nih cara orang tua untuk membangun komunikasi yang efektif untuk memahami alasan anak bolos? Gimana nih cara
ngajak ngobrolnya nih biar nyambung sama anak. Karena kan umurnya udah beda, pola pikir udah beda. Betul ya. Mungkin yang dihadapi orang tua juga dengan anak beda ya gitu. Maksudnya tuntutan di sekolah atau apa. Nah, mungkin kita nggak perlu tunggu sampai bolos gitu. Karena saya yakin yang nonton acara ini nggak semuanya anaknya bolos gitu ya. Jadi dari sedini mungkin atau sesering mungkin gitu ya, kita mengkomunikasikan atau kita memantau aktivitas anak di sekolah gitu ya. Jadi mungkin emang nggak bisa sih kayak pakai CCTV atau kita nungguin ya, lagi anaknya udah remaja gitu ya. Tapi kita bisa upayakan untuk memulai percakapan apapun itu tentang sekolah, tidak harus soal pelajaran dan nilai gitu ya. Karena itu kan biasanya yang kita orang tua tahu gitu ya langsung. Berapa nilainya? Kenapa nilainya turun gitu ya? Kenapa nilainya 99 nggak 100? Iya, tapi jadi diupayakan anak tuh bisa terbuka gitu soal sekolah. Jadi misalnya sesimpel cerita ekskul atau cerita teman-temannya gitu ya. Jadi berikan ruang untuk anak menceritakan permasalahan atau apapun yang dia alami di sekolah gitu. Dari situ kita juga bisa menangkap kan ya. Misalnya anaknya cerita soal satu tugas yang terlalu berat misalnya gitu ya. Kan kita juga bisa tangkap ya. Kayaknya kamu kesusahan ya dengan pelajaran ini gitu. Kamu sepertinya butuh belajar lagi atau kamu butuh baca yang lain gitu ya untuk lebih memahami materi ini misalnya gitu. Jadi berikan ruang yang aman dulu gitu supaya anaknya bisa terbuka soal sekolah gitu. Karena saya juga yakin ketika anaknya juga rasanya orang tua itu mendukung, anaknya juga tidak ingin merusak kepercayaan orang tua gitu ya. Ketika nantinya ingin tergoda untuk bolos sekolah. Betul. Iya betul sekali. Dan mungkin kalau tadi dari yang sudah disampaikan cara berkomunikasi, di sini kan kadang-kadang kita sebagai orang tua kalau untuk mendidik anak ada hukuman gitu ya supaya mereka tahu bahwa mereka salah nih. Apakah hukuman itu efektif untuk menghentikan kebiasaan bolos sekolah atau ada pendekatan yang lebih baik? Iya, sebenarnya yang penting sebelum menghukum itu juga tahu dulu penyebabnya gitu ya. Jangan sampai tadi ke sekolah nggak mau sekolah karena bullying. Berarti kalau sudah bullying lalu kita hukum lagi kan double kasihan. Double untuk anak gitu. Jadi sebaiknya dicari tahu dulu gitu ya. Tapi setelah sudah cari tahu dan ternyata mungkin anaknya memang terlalu banyak coba-cobanya gitu ya. Saya rasa dihukum juga nggak apa-apa. Maksudnya diberikan hukuman itu bisa cukup efektif ya gitu. Misalnya kalau karena sudah tidak masuk sekolah bisa dikurangin jam main HP-nya misalnya gitu. Itu kan jadi sesuatu yang anaknya juga jadi rasanya cukup berat gitu ya, dan juga cukup bertanggung jawab gitu. Atau misalnya kalau misalnya ini kamu hari Minggu nggak boleh kemana-mana, harus bersih-bersih rumah gitu. Itu kan jadi ya capek ya gitu kan. Padahal mestinya hari Minggu mungkin istirahat gitu. Jadi bisa diberikan hukuman yang setidaknya malah lebih mendidik gitu. Oke. Nah, apakah kebiasaan membolos ini akan berdampak jangka panjang kepada anak di masa dewasa? Kayaknya enggak sih ya. Beberapa teman yang saya kenal baik setelah menjalani. Baik, mungkin sebenarnya gini, kalau bolos ini kan akhirnya bisa kita katakan di satu sisi lari dari masalah, betul nggak? Jadi sebenarnya dia ada masalah di sekolah, tapi karena nggak mau dia mau lari gitu ya. Nah, itu mungkin akan berdampak secara nggak langsung ke jika dibiasakan terus-menerus gitu ya, nggak ketahuan, udahlah gini terus gitu ya. Itu jadi mungkin bisa terus berdampak. Atau misalnya anaknya masih SMP, nanti SMA lanjut. Atau kelas 1 naik kelas 2 gitu ya, jadi lanjut lagi gitu. Jadi memang pasti ada dampak-dampaknya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Cuman memang dari bolos sekolah ini gitu ya, dengan kita tahu akar masalah, terus juga penyelesaian yang tepat, anaknya di situ juga akan belajar bahwa, oh ternyata orang tua saya tuh ada ngajarin saya problem solving ya gitu. Jadi ketika penyelesaian masalah gitu ya. Jadi ketika saya punya masalah, saya menolak sekolah, ternyata nggak selalu saya tuh harus kabur dari sekolah gitu. Atau saya harus memutuskan untuk tidak sekolah. Ternyata saya bisa loh walaupun itu ada masalah, saya nggak suka gitu ya. Tapi saya bisa masuk ke sana karena ini kewajiban saya. Lalu saya bisa menyelesaikannya dengan langkah-langkah yang disusun bersama dengan orang tua.
Wah, jadi penting sekali kehadiran orang tua Mm-mm. untuk anak-anak dalam menyikapi masalah mereka ya Bu ya. Betul. Baik, pemirsa, kita masih akan melanjutkan untuk mendengarkan tips dan juga kesimpulan langsung dari narasumber kita. Namun setelah yang berikut ini, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Pemirsa, kembali lagi di Love Your Child, di mana kita saat ini sedang membahas tentang anak sering bolos sekolah. Nah, kita masih bersama dengan Ibu Gilberta Mahanani. Dan saat ini kita mungkin akan langsung mendengarkan tips nih, Bu. Bagaimana tipsnya agar orang tua bisa menerapkan kepada anak-anak mereka yang mungkin merasa kurang nyaman sehingga mereka melakukan tindakan bolos sekolah. Baik, terima kasih Bu Nova. Jadi mungkin dari diskusi kita gitu ya, dari awal tadi kita perlu kembali ingat bahwa kita perlu mencari tahu akar masalahnya gitu ya. Pasti ada alasan kenapa anak ini bolos sekolah atau menarik diri dari kegiatan sekolah. Jadi sangat penting untuk bicara mata-mata gitu ya, terus memberikan ruang yang aman untuk anak bercerita. Jadi kita bisa tahu kenapa anak ini kok menolak atau berusaha menghindar lah gitu ya dari kegiatan di sekolah. Nah, setelah kita tahu, kita juga perlu memastikan ya bahwa memang mengedukasi mereka bahwa sekolah itu penting gitu ya, bahwa anak-anak tuh mempunyai kewajiban. Nah, kemudian orang tua juga bisa memberikan contoh gitu ya, dengan misalnya orang tua berkomitmen gitu ya kalau ada tugas di kantor atau misalnya tugas di lingkungan komunitas lainnya, misalnya orang tua sudah janji dan berkomitmen, maka dia akan pergi ke situ. Nah, kemudian yang lain adalah juga memastikan lingkungan sekolahnya memadai atau cukup memfasilitasi kebutuhan anaknya. Jangan sampai memang masalahnya itu dari sekolahnya gitu ya. Jadi kita mesti lihat lagi bagaimana sekolah bisa memfasilitasi proses belajar mengajar dengan anak dengan baik gitu. Nah, yang kelima atau yang terakhir memang jangan pernah berhenti untuk terus memberikan dukungan kepada anak dan meyakinkan anak bahwa sekolah ini manfaatnya besar dan apapun masalah yang dihadapi, orang tua akan memberikan solusi atau mendampingi menentukan solusi yang tepat. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Gilby untuk pembahasan kita saat ini tentang anak sering bolos sekolah. Dari sini yang bisa saya ambil adalah bagaimana kita sebagai orang tua mau membuka telinga dan hati kita untuk mendengarkan anak-anak kita jika mereka mengalami permasalahan sehingga harus membuat mereka melakukan bolos sekolah. Ya, baik. Terima kasih juga untuk ayah bunda sekalian, pemirsa sekalian yang selalu menyaksikan Love Your Child. Kali ini kita akhiri sampai di sini, namun kita masih akan kembali dengan episode-episode selanjutnya dari Love Your Child. Sampai jumpa.